memang secara beberapa asumsi saya melihat memang cukup konservatif, karena juga memang pastinya mempertimbangkan adanya resiko yang masih mungkin terjadi di tahun depan. Untuk defisit yang di set 2,29% ya ini kan sebetulnya juga sudah on the right track ya, artinya kan memang kita berharap pasca pandemi ya pemerintah bisa konsisten melakukan konsolidasi fiskal, dan ini sudah tercermin misalkan dari realisasi APBN semester 1 per Juli, kan itu juga kita sudah mencatatkan surplus 0,72% terhadap PDB atau senilai 153,5 triliun. Artinya dengan defisit 2,29% di tahun depan, dengan melihat realisasi di semester 1 ini saja, saya cukup yakin ya dengan defisit itu bisa dikelola lah. Tren rasio utang terhadap PDB juga terus menurun, arahnya sudah menunjukkan komitmen pemerintah ya untuk terus bisa mengurangi beban hutang. Nah ini misalnya terrefleksikan dari perbandingan defisit fiskal kita dibandingkan beberapa negara lain, dan juga termasuk debt ratio kita juga tadi di tahun lalu 39,6%. Artinya sudah lebih baik dibandingkan tahun 2021. Nah, tetapi tentu yang meskipun defisit tersebut masih jauh dibandingkan ketentuan keuangan negara 60%, tentu kan yang perlu kita melihat adalah bagaimana pemerintah bisa terus melakukan pengelolaan pembiayaan atau utang itu dengan lebih efisien lagi. Dan sebetulnya saya melihat ini sudah terrefleksikan dengan yield soon 10 tahun kan tahun depan tuh 6,7%. Cukup rendah dibandingkan tahun ini 7,9%. Mudah-mudahan ini bisa terus dijaga ke arah sana, penurunan bunga utang pemerintah, sehingga bisa mengurangi porsi belanja bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat. Nah ini juga yang mesti menjadi perhatian pemerintah. Debt service ratio-nya mestinya terus membaik. Saya melihat bahwa ini menjadi APBN yang sangat krusial di 2024, karena ini akan menjadi APBN sebagai landasan ya, bagi keberlanjutan pembangunan di periode pemerintahan mendatang. Nah, artinya APBN tahun depan memang harus difokuskan kepada menjaga ketahanan ekonomi Indonesia dalam konteks ketahanan pangan, ketahanan energi, ya. Kemudian juga persoalan infrastruktur ya dasar yang menjadi backbone terhadap mobilitas maupun kebutuhan industrialisasi itu bisa dipenuhi di tahun 2024 mendatang. Nah, kemudian juga tentu anggaran-anggaran yang berkaitan dengan manusia, baik itu anggaran kesehatan, anggaran pendidikan, ya, anggaran perlindungan sosial, itu tetap mesti menjadi fokus pemerintah ya, karena kita sedang sama-sama memiliki ekspektasi ataupun cita-cita yang sama menjadikan Indonesia maju di Indonesia Emas 2045.